Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Bikrinisa dengan NPM 21700510888 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi untuk tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Akan ada 4 pembahasan dari jenis-jenis set instruksi. Yang pertama ada data processing, yang kedua data storage, yang ketiga data movement, dan yang keempat control. Nah, set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86 atau x64. Nah, instruksi itu biasanya berbentuk machine code atau bahasa mesin, yang aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Untuk programmer biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti, bahasa yang dapat dimengerti manusia, yang biasa dikenal juga bahasa assembly. Pembahasan pertama yaitu tentang data processor atau arithmetic and logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Nah, setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama, pemrosesan data pengolahan dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Pembahasan kedua yaitu data storage atau memory instruction, sering disebut sebagai memori komputer yang merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Nah, penyimpanan data komputer menyediakan salah satu fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi yang merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern, dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan sejak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory atau RAM. Nah, istilah computer storage sekarang juga secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis dan beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk dan disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat yang lebih permanen seperti flash memory. Lalu yang ketiga ada data movement atau input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grand, skema, dan lain-lain ke tempat yang baru. Nah, tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement sendiri ada dari dua bagian besar. Yang pertama ada load dan upload, yaitu difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Lalu yang kedua ada export dan import, yaitu memindahkan data secara lengkap mulai dari grand, skema, dan seluruhnya. Load itu berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah table. Nah, dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data table ke fisik atau file. Nah, kelemahan load itu dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Jadi perlu diperhatikan juga hal akses dalam load dan unload. Import dan export minimal adalah akses select. Pembahasan keempat yaitu control, test and branch instruction. Unit kendali atau bahasa Inggrisnya yaitu control unit atau CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut.
Nah, output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CPU itu diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Namun sekarang, CPU sudah diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Nah, pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya sendiri. Jadi dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.